balik baju karena takut dilihat tikus yang ada di selangkanganmu membengkak. Seram. Mencekam. Aku tidak mau jadi pelacur. Uang. Siapa yang tak butuh uang? Kita semua budak uang. Uang dicari di mana-mana. Uang ditunggu di mana-mana. Datanglah uang. Datanglah berbondong-bondong. Ajak teman-temanmu untuk mengisi dompetku. Asalkan temanmu juga uang. Uang asli ya, jangan uang-uangan. Tidak! Aku tidak mau dipenjara. Suara langkah apa itu? Pemerkosa itu. Jangan! Jangan perkosa aku. Aku tidak mau diperkosa. Matilah wahai para pemerkosa, agar para perawan tenang menjalani kehidupan. Kenapa harus ada nafsu? Kenapa harus ada kejahatan? Suara langkah-langkah siapa itu? Polisi itu? Tidak! Jangan tangkap aku! Jangan aku kau adili! Jangan seret aku ke penjara! Matilah wahai para polisi! Agar aku tenang menjalani kehidupan! Tidak dihantui penjara setiap waktu! Umi! Berhentilah jadi pelacur, Umi. Takutlah pada penyakit yang selalu jadi masalah umat manusia. Penyakit serius yang mematikan. Karena ilmu kedokteran belum menemukan obat dan vaksin yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Kata orang, itu adalah penyakit kutukan. Amit-amit, najis, bajit. Umi, sadarlah Umi. Janganlah Umi mau dianggap jadi sampah masyarakat. Karena Umi suka menyewakan dan menjual tubuh Umi. Anda jangan dulu menuduh bahwa Umi manusia hitam. Manusia negatif. Umi menjadi seperti itu selain karena kesulitan biaya, campur hobi. Tapi dia juga menolong para wanita dari takutnya akan pemerkosaan. Kalau pelacur tidak ada, para lelaki tak beristri atau bosan menyantap suguhan istrinya. Mereka tak punya pelampiasan nafsu selain onani. Maka dari itu, frekuensi pemerkosaan akan kian bertambah. Seseorang mengatakan bahwa dunia kepelacuran itu adalah sebuah selokan yang menyalurkan air yang busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya. Bagi sebagian penduduk kota mengatakan bahwa dunia kepelacuran itu adalah sebuah momok atau virus ganas yang harus segera dibasmi. Malah di suatu kota dibuat perda tentang undang-undang anti pelacur.
Beberapa kali media massa menceritakan tentang sejumlah perempuan yang ditangkap oleh polisi karena diduga sebagai pelacur dengan ancaman yang telah diatur dalam Perda. Hukuman paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah. Ah! Lalu kita melangkah bersama, menelusuri kebun kita sambil tak henti meluruskan titian-titian jalan yang bengkok. Aku teringat hari perkawinanku 5 tahun yang lalu. Kebahagiaan hanya berlangsung 1 tahun. Tepat di hari ulang tahun pertama perkawinan kita, Mas Ganu, suamiku tewas ditebas oleh teman yang sedang mabuk. Hanya karena Mas Ganu sering menagih hutang kepadanya. Jurman, si pemabuk itu menebas leher Mas Ganu dengan sebilah samurai. Waktu mendengar berita itu, aku kaget dan kalap sehingga bayi yang berusia 2 bulan itu jatuh dari pangkuanku. Nastia, bayi itu meninggal hari itu juga. Nastia. Nastia, anakku. Kuburan Mas Ganu berdampingan dengan kuburan Nastia. Di kuburan itu, aku tak bisa menahan tangisanku. Aku menangis meledak-ledak sampai datang petir, lalu turun hujan besar. Nastia. Nastia. Mas Ganu. Dari hati, janganlah terus menangis dan berdiam di sini. Biarkan Nastia dan Mas Ganu tenang. Sekarang, ayo kita pulang. Suara ibu mertuaku mengajakku pulang, disusul dengan suara-suara yang lain. Tapi aku tetap menangis dan berteriak, "Tidak! Aku tidak ingin pulang. Aku ingin tetap di sini menemani Nastia dan Mas Ganu." Dari hati, sadar! Suara Umi keras sekali. Umi menghampiriku dan menyuruhku berdiri. Akhirnya, aku berdiri dan berjalan digandeng Umi. Aku menangis di dada Umi sambil sesekali melihat ke arah makam. Di antara para pelayat, aku sempat membayangkan saat-saat indah bersama Mas Ganu.
Lahumma fistu warizkun karim. Shadaqallahul azim. 3 bulan setelah kematian suamiku, aku dinikahi Mas Warno, adik kandung Mas Ganu. Suara langkah-langkah siapa itu? Pemerkosa itu? Atau para polisi itu? Suara langkah itu telah hilang. Aku tidak mau diperkosa. Aku tidak mau dipenjara. Mas Warno itu sudah mempunyai istri. Aku dijadikan istri kedua. Maaf ya, waktu itu saya memanggil kamu Mbak Yati. Tapi mulai sekarang, izinkan saya memanggil kamu Di Ajeng. Kata Mas Warno, suatu malam di atas ranjang reot yang menderit-derit. Dek, jangan murung terus. Biarkan kepergian Nastia dan Mas Ganu itu memang sudah kehendak Allah. Tapi aku tidak bisa melupakannya, kataku. Aku ingin mati sekarang juga. Jangan, Dek. Jangan bunuh diri. Memangnya Dia aja tidak takut mati? Semua orang ingin ke surga, tapi tidak ada yang ingin mati. Kalau kamu takut mati, matilah sekarang juga. Mati cuma sekali. Setelah itu, tak akan mati lagi. Sebulan kemudian, kembali. Aku dikagetkan oleh suatu berita yang hendak menjatuhkan jantungku. Mas Warno masuk penjara karena ia telah membunuh orang yang telah membunuh kakakku. Mas Warno dapat vonis penjara 15 tahun. Tapi baru juga menjalani hukuman 15 hari di penjara, Mas Warno gantung diri di penjara. Tapi pihak kepolisian menduga bahwa ia sebenarnya telah dibunuh. Namun masih diselidiki siapa pembunuhnya dan apa motivasi utamanya. Suami istri pertama Mas Warno sering menyalahkan saya atas peristiwa ini. Dia beranggapan bahwa sayalah yang menyuruh Mas Warno untuk membunuh pembunuh itu. Dia menyarankan Mas Warno untuk segera menceraikan saya sepulang dari penjara. Sumi pernah berkata seperti ini. Hidup ini mesti arif, mesti bijak, jaga emosi, jangan selalu terbawa nafsu, jangan suka beranggapan kalau hutang nyawa dibayar nyawa. Kalau kamu dendam sama pembunuh suami kamu itu, bunuh saja sendiri, jangan suka menyuruh-nyuruh orang lain. Dasar anak pelacur. Seribu batu seolah-olah berjatuhan dari atas langit menimpa kepalaku. Sakit hatiku mendengar hinaan seperti itu. Saat itu pula, aku berkelahi dengan wanita carmuk itu. Aku jambak rambutnya. Aku tendang perutnya. Ibu mertuaku melerai. Tapi ibu mertuaku berada di pihak wanita carmuk itu. Ibu mertuaku terus menyalahkanku dan menyalahkanku atas peristiwa itu. Aku pun ingat itu. Ibuku seorang pelacur. Aku lahir di kota pelacuran. Memang terkadang aku iri pada mereka yang masih bisa menatap
adalah penyakit kutukan. Amit-amit, najis, bacin. Umi, sadarlah Umi. Janganlah Umi mau dianggap jadi sampah masyarakat. Karena Umi suka menyewakan dan menjual tubuh Umi. Setelah pergi dari rumah ibu mertuaku, aku bekerja sebagai pengangkut sampah dan penyapu jalanan. Jalanan kotor dan berdebu aku bersihkan. Berbagai macam kotoran. Dari kotoran konglomerat sampai kotoran orang melarat membajiri kota harus dibersihkan. Jalanan bau segala macam. Bau pesing air kencing, anu disebut orang Sunda mah bau hangser. Ada bau hangser rasa jengkol, ada bau hangser rasa suike, ada bau hangser rasa whiskes, ada bau hangser rasa pete, ada bau hangser rasakeun we ku sia anjing. Aku ingin bekerja seperti orang lain. Jadi sekretaris. Jadi notaris. Jadi artis. Jadi selebritis. Tapi aku tidak mampu. Tiga tahun sudah aku menjalani kehidupan sebagai janda. Terkadang aku selalu merindukan kunci kontak. Kunci kontak, tempat membuka ketan bumbu kacang yang sudah dibelah tengahnya. Ketanku, kacangku. Banyak laki-laki iseng menawarkan kunci kotaknya padaku. Namun, aku tolak. Lubang kunci ini hanya membutuhkan kunci kotak yang sah. Suatu malam, aku ditimpa oleh suatu peristiwa yang belum pernah aku lakukan seumur hidupku. Rombongan laki-laki menghampiriku. Mereka memperkosaku secara bergantian. Aku terkepung. Aku tak bisa lari. Semua sisi dikelilingi laki-laki. Mereka membawa senjata tajam. Sambil melucuti pakaianku. Aku takut. Pisau terhujam di badan. Aku bisa mati. Tapi kunci kotak menancap di pohon kaca. Aku masih bisa hidup. Kunci kontak mulai menstarter mesin. Aku pasrah. Orang itu lama sekali memainkan kunci kontaknya. Aku benci. Ingin meludahinya. Ingin membunuhnya. Tapi aku takjub juga akan kekuatannya. Jauh dibandingkan kekuatan Mas Ganu dan Mas Warno. Ketika laki-laki itu mulai menemui puncak kenikmatannya, pisau di genggamannya jatuh ke tanah. Secara refleks, aku ambil pisau itu dan aku potong kelaminnya. Buntung! Dia menjalin.
penjara menjerit seperti yang patah kemaluannya. Dari hati, buatlah aku menjerit seperti dia. Tidaklah saya dulu, saya juga ingin menjerit. Sementara mereka berkata-kata, bahkan bertengkar karena rebutan giliran. Aku segera melarikan diri sambil menggenggam pisau penuh darah dan potongan kunci kotak yang masih tertancap di kemaluanku. Aku lari! Aku lari! Aku bersembunyi. Aku tahu polisi sedang mengejarku dan menyeretku ke penjara. Tapi di sini aku tidak bisa makan kecuali mencuri. Aku lapar. Aku lemah. Aku bisa mati terus bersembunyi di dalam sini. Mungkin lebih enak di dalam penjara. Bisa makan. Apakah aku harus menyerahkan diri?